Halo Sobat History Explorer, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Satria Diyuda. Sebagaimana kita tahu, beberapa waktu belakangan ini sosial media kita diramaikan oleh hashtag kabur aja dulu. Ya, hashtag ini sebenarnya merupakan bentuk protes dari warga masyarakat di Indonesia mengenai keadaan sosial ekonomi yang terjadi di negara kita tercinta ini. Kegiatan kabur aja dulu merupakan ajakan bagi warga negara untuk bekerja di luar negeri atau berpindah ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang layak. Nah, tapi tahukah kalian bahwa kegiatan kabur pernah dilakukan oleh Napoleon, yaitu ketika ia melarikan diri dari Pulau Elba, tempat ia diasingkan ketika kalah berperang melawan kerajaan-kerajaan di Eropa. Bagaimana dan mengapa? Yuk kita simak sama-sama di channel ini. Napoleon merupakan seorang jenderal Perancis yang sangat terkenal di Eropa pada abad ke-18. Walaupun ia lahir di Pulau Korsika yang saat ini menjadi wilayah Italia, namun ia berhasil menjadi salah satu jenderal terkenal dan ahli strategi di era Revolusi Perancis. Ia menjadi terkenal ketika ia berhasil memadamkan pemberontakan dari para pendukung royalis Prancis yang saat itu mengepung kota Paris. Sehingga oleh para pemimpin revolusi Prancis kala itu, ia pun didapuk menjadi jenderal dan diberikan tugas untuk mengalahkan kerajaan Austria di Italia Utara. Ketika terjadi perang Prancis dan Austria, ternyata pasukan Prancis selama bertahun-tahun tidak mampu mengalahkan pasukan Austria dan mengusir mereka dari front Italia Utara. Hingga akhirnya Napoleon mengambil alih kepemimpinan di sana. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, Napoleon akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Austria serta berkuasa atas Italia Utara dan beberapa kabupaten di semenanjung Italia. Karir Napoleon kembali menanjak ketika ia dipercaya oleh pemerintah Prancis untuk memimpin sebuah kampanye penaklukan di Mesir. Mesir kala itu merupakan bagian dari kerajaan Ottoman Turki. Namun naas baginya, pada kampanye tersebut, ia kehilangan sebagian besar armada lautnya ketika kalah oleh armada laut Inggris di Laut Tengah. Walaupun ia berhasil menguasai Mesir dalam waktu singkat, namun pasukannya gagal untuk mengusir pasukan Ottoman Turki dari Damaskus. Sehingga ia mengambil kebijakan untuk kembali mundur ke Mesir. Sebelum kampanyenya berakhir, ia pun kembali ke Perancis karena mendengar adanya kekisruhan politik di Paris. Sesampainya di Perancis, Napoleon kemudian melakukan penilaian terhadap situasi politik yang terjadi di Perancis kala itu. Ia pun melakukan sebuah perencanaan kudeta terhadap pemerintahan revolusi Perancis yang dipimpin oleh Dewan Direktur Revolusioner. Kudeta tersebut dikenal dengan nama 18 Brumaire. Kudeta ini berlangsung pada tanggal 9 November 1799. Dengan kudeta tersebut, secara formal, revolusi Perancis berakhir dengan dihapusnya Parlemen Rakyat. Setelah berhasil mengangkat dirinya sebagai konsul utama, Napoleon kemudian bersiap untuk menghadapi serangan dari kerajaan Austria yang telah siap siaga di perbatasan Perancis. Perang Perancis dan Austria pun kembali terjadi dan berakhir dengan kemenangan Napoleon dan pasukannya pada pertempuran Marengo. Pada bulan Desember 1804, Senat Perancis akhirnya mengangkat Napoleon sebagai kaisar untuk memimpin Perancis dalam menghadapi kerajaan-kerajaan lain di Eropa Barat. Pengangkatan ini tentunya saja menimbulkan sebuah penolakan dari kerajaan-kerajaan sekitar seperti kerajaan Rusia dan tentunya pasti Austria, yang
membuat sebuah koalisi besar untuk melawan Napoleon di tahun 1805. Hingga kemudian terjadilah sebuah perang yang dikenal dengan Perang Koalisi Ketiga yang berlangsung hingga tahun 1806 dengan kemenangan Prancis di bawah kepemimpinan Kaisar Napoleon yang baru saja diangkat 2 tahun sebelumnya. Pertikaian yang terjadi antar negara-negara Eropa Barat tidak serta-merta terhenti di tahun 1806 ketika Napoleon berhasil mengalahkan koalisi ketiga. Namun ini kemudian terkulminasi hingga pada akhirnya Napoleon melakukan invasi ke berbagai daerah di Eropa Barat, mulai dari Spanyol, Prusia atau Jerman kita kenal saat ini, hingga Austria. Invasi ke Rusia sendiri dimulai pada bulan Juni 1812. Kampanye terhadap Rusia ini kemudian menjadi titik balik keberuntungan Napoleon sebagai penguasa Prancis. Hingga pada bulan Desember, ia pun gagal dalam kampanye ke Rusia. Bukan karena pertempuran, tapi karena iklim dingin yang menyebabkan kematian banyak dari pasukannya. Sejak kegagalannya dalam melakukan invasi ke Rusia, terutama di kota Moskow, akhirnya Napoleon menarik sebagian besar pasukannya untuk kembali ke Eropa Barat, terutama masuk ke dalam wilayah-wilayah di Jerman. Hingga akhirnya terjadi pertempuran dahsyat di kota Leipzig, Jerman, di mana sekutu yang terdiri dari berbagai kerajaan Eropa dan Rusia bersatu padu untuk mengalahkan pasukan Perancis di kota tersebut. Pertempuran ini dikenal dengan nama pertempuran antar bangsa atau The Battle of Nations. Setelah kemenangan sekutu atas Napoleon, akhirnya Perancis mengalami kemunduran dan sekutu pun melakukan invasi ke Perancis dan Paris. Hingga pada akhirnya Napoleon menyerah ketika kota Paris telah dikepung oleh pasukan sekutu. Sejak kekalahannya dalam pertempuran di Paris, Napoleon pada akhirnya menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Ia pun bersedia untuk diasingkan di Pulau Elba yang berada di Laut Tengah atau Laut Mediterania. Selama di pengasingan, Napoleon masih bisa memerintah Pulau Elba seperti layaknya sebuah kerajaan kecil. Ia diperbolehkan untuk memiliki pasukan sendiri, yaitu sebesar 1.500 orang, namun di bawah pengawasan kerajaan Inggris. Di pengasingan, Napoleon sendiri masih merasa bahwa ia masih didukung oleh rakyat Prancis, di mana waktu itu ia mendapat kabar bahwa akan terjadi pemberontakan rakyat untuk menolak kembalinya keluarga kerajaan Prancis, yaitu Louis ke-18, dan berharap Napoleon dapat kembali memimpin Prancis. Mendengar hal tersebut, Napoleon kemudian menyusun sebuah rencana untuk melakukan sebuah pelarian besar dari Pulau Elba menuju selatan Perancis. Napoleon bersama 1.500 pasukannya kemudian mempersiapkan sebuah kapal-kapal yang dicat atau dibentuk semacam kapal-kapal Inggris yang sering berlayar dari Elba menuju Perancis. Dan ketika pengawas Inggris sedang tidak ada di tempat, ia bersama pasukannya kemudian menjalankan rencana untuk kabur dari Pulau Elba menuju selatan Perancis, hingga pada akhirnya ia pun berhasil kembali ke Paris. Ketika tersiar kabar pelarian Napoleon dari Pulau Elba, keluarga kerajaan Perancis yang baru saja kembali berkuasa panik dan akhirnya melarikan diri ke Belanda. Lalu kerajaan Prancis mengirimkan Jenderal Ney, yang juga merupakan bekas Jenderal Napoleon kala itu, untuk mencegat serta membunuh Napoleon. Namun Ney ternyata tidak melaksanakan tugas yang diembannya dan malah bergabung bersama Napoleon menuju Paris. Hingga akhirnya Napoleon kembali berkuasa atas dirinya setelah diasingkan ke Pulau Elba.
Setelah kembali berkuasa, Napoleon dengan cepat melakukan restrukturisasi kembali Prancis, serta melakukan wajib militer untuk mempertahankan Prancis dari serangan negara-negara sekutu seperti Inggris, Prusia, Rusia, dan tentunya Austria. Pada akhirnya, terjadilah sebuah pertempuran besar di sebuah desa yang bernama Waterloo, dan berakhir dengan kekalahan Napoleon terhadap pasukan sekutu. Setelah kekalahan pertempuran Waterloo, akhirnya Napoleon kembali menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu setelah 100 hari berhasil melarikan diri dari Pulau Elba. Nah, begitulah sedikit kisah para sahabat History Explorer mengenai seorang jenderal Napoleon Bonaparte yang pernah berkuasa di Eropa Barat. Ia juga berhasil melarikan diri dari Pulau Elba di mana ia diasingkan oleh pihak sekutu, terutama kerajaan Inggris. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya di channel ini.